Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Codepolitan bersama saya Aditya Fahri. Di video kali ini kita akan membahas seputar perbedaan tag dan atribut pada HTML ya. Seperti yang kita tahu, yang dijelaskan juga di video sebelumnya, kalau di HTML itu ada tag-tag ya, yang menjadi struktur untuk sebuah HTML. Nah, di dalam tag ini ada yang namanya juga atribut. Nah, kadang sering ketukar-tukar nih antara atribut dan tag. Jadi, sini kita akan menjelaskan lebih dalam nih terkait perbedaan tag dan atribut. Langsung aja teman-teman, ini adalah sebuah contoh dari sebuah tag HTML. Di sini saya menggunakan tag yaitu paragraf atau P ya. Nah, di sini ada 3 struktur utama dari sebuah tag ya. Dari satu tag ini ada 3 struktur utama. Yang pertama ini yaitu tag pembuka. Bisa dilihat di sini, jadi di awalnya tuh ada yang namanya tag pembuka. Nah, di akhir ada tutupnya nih. Ada yang namanya tag penutup. Biasanya menggunakan backslash kayak gitu ya. Dan untuk isinya ya, ini di antara 2 tag tersebut. Jadi untuk isi tag dalam sebuah HTML itu disimpan di antara tag pembuka dan tag penutup ya. Ini adalah isi tagnya. Nah, ini ada contoh lainnya dari sebuah tag HTML. Nah, ini ada tag yaitu image. Tag image ini nggak punya tutup atau disebut biasanya itu self closing tag. Jadi dia menutup dirinya sendiri. Jadi dia ini hanya punya tag pembuka, nggak punya tag penutup. Jadi dia ngebuka sendiri, ngetutup sendiri gitu istilahnya. Nah, di dalam sebuah tag itu biasanya nanti kita akan menemukan yang namanya itu atribut. Atribut ini dibagi menjadi 2. Ada yang namanya atribut name ya, seperti ini contohnya source. Dan ada yang namanya attribute value atau isi dari atribut yang kita panggil gitu ya. Contoh di sini kita menggunakan atribut name-nya itu source dan kita di sini menaruh lokasi gambar ya pada atribut value-nya. Jadi ini untuk struktur dari sebuah atribut yang ada di dalam tag HTML. Jadi ada atribut name dan atribut value. Atribut ini sebetulnya opsional ya teman-teman. Jadi nggak wajib ada. Seperti contohnya ini tag P. Ini tag P nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya nggak memerlukan atribut gitu ya. Tapi biasanya ada beberapa tag yang memang memerlukan atribut. Karena kalau nggak ada atribut kayak aneh banget gitu. Ini contoh adalah tag image. Tag image ya biasanya ditemani atribut minimal ya. Minimal itu sama source. Ya karena image ini kita akan memanggil sebuah gambar. Kalau nggak ada atribut source ya bingung gitu. Gambar yang dipanggil mau yang mana. Nah jadi kita perlu memasukkan atribut source. Banyak banget ya di luar sana atribut-atribut yang memang bisa dikatakan wajib ada dalam sebuah tag HTML itu. Nanti kita akan lanjutkan di bahasan selanjutnya gitu ya. Sekali lagi ya teman-teman, jadi atribut ini adalah informasi tambahan ya untuk memperluas fungsi dari elemen HTML atau dari tag HTML ini. Jadi misal kita punya tag P, ya tag P ini nggak cuma P doang gitu. Misal kita nanti bisa nambahin P class, kita bisa menambahkan class. Atau kita bisa menambahkan ID, P ID, seperti itu. Jadi dengan atribut ini, tag yang tadinya sekedar tag doang gitu ya istilahnya, ini bisa lebih luas lagi fungsinya. Bisa kita gunakan nantinya dengan berbagai macam aturan yang di dalamnya. Nah ini teman-teman ya, bedanya antara tag dan atribut. Seperti yang kita tahu tadi, tag yang udah saya sebutkan juga, contohnya itu seperti P, H1 sampai H6 gitu ya. Terus ada image, ada A dan lain-lain sebagainya. Banyak banget ya tag-tag HTML itu. Nah ini tuh fungsinya untuk menandai bagian konten tertentu. Ya misalnya kita mau buat teks menggunakan P, kita mau membuat gambar menggunakan image, atau kita membuat link kita menggunakan A, seperti itu. Jadi masing-masing tagnya itu punya fungsi yang spesifik gitu. Nah untuk atribut ini, atribut merupakan aturan tambahan yang digunakan dalam tag ya. Seperti yang saya tadi katakan, ya berguna untuk mengontrol bagaimana tag itu bekerja ya, atau elemen di HTML itu bekerja, mau kayak gimana nih kita ngasihnya. Makanya kita membuat atribut di dalam sebuah tag HTML. Nah contoh atributnya ini ada atribut ID biasanya digunakan ya. Terus juga class, ini sering banget digunakan. Terus ada source dan href kayak gitu. Nah, untuk atribut sendiri itu ada 2 jenis atribut ya, teman-teman. Nah, di sini ada yang pertama yaitu global atribut. Global atribut ini adalah atribut yang bisa digunakan di semua tag HTML ya. Di mayoritas semua tag HTML ini bisa digunakan. Contohnya ini ada ID. ID ini bisa digunakan dalam tag apapun. Misalnya teman-teman mau pakai di tag A, di tag P gitu ya, atau di ini contohnya di tag div gitu. Ini kita bisa menggunakan ID. ID ini fungsinya untuk memberikan nilai atau value yang unik untuk tag HTML kita. Biasanya ini nanti digunakan untuk JavaScript atau CSS. Untuk pemanggilan tag kita gitu.
Contoh sederhananya nih, misal kita punya dua tag P gitu ya. Nah, ketika kita ingin mengatur P yang pertama, kita bisa menggunakan ID untuk pembeda gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan ID, nanti ketika kita mengatur salah satunya, yang berubah itu bakal keduanya gitu. Karena kita hanya memanggil P-nya doang tanpa memanggil ID. Jadi kalau ketika kita menggunakan P dan menggunakan ID, yang terpanggil hanya salah satu yang menggunakan ID tersebut gitu. Jadi intinya supaya unik lah si tag ini gitu ya. Nah, untuk yang kedua ini ada contohnya itu class. Class ini biasanya digunakan untuk CSS. Class ini beda dengan ID ya. Kalau ID itu khusus untuk satu tag aja, nggak bisa digunakan untuk berulang-ulang. Kalau class ini misal kita membuat class highlight di dalam tag P. Kita bisa taruh class highlight ini di dalam div juga misal, atau di dalam H1 kita bisa taruh class highlight dimanapun di tag lainnya. Berbeda dengan ID dengan ID header ini cuman bisa digunakan dalam div ini aja gitu, nggak bisa digunakan dalam P karena ID ini harus unik, harus beda dari yang lainnya. Kalau class ini boleh sama gitu ya. Ini juga biasanya digunakan untuk CSS dan JavaScript ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Dan yang terakhir ini ada style. Style ini juga kita bisa gunakan di tag apapun ya. Ini contohnya H1, kita menggunakan style color blue. Ini sebetulnya udah masuk ke CSS ya teman-teman. Mungkin saya sedikit senggol aja gitu ya. Nah di sini kita misal menggunakan atribut style dengan value-nya itu color blue. Jadi kita ingin mewarnai tag H1 ini dengan warna biru gitu ya. Teman-teman juga bisa gunakan lagi nih atribut style ini di P misalnya. P style color red itu bisa. Jadi style ini bisa digunakan di mana saja. Nah, ini yang kedua ya, jenis atribut yang kedua yaitu specific atribut. Nah, ini atribut yang unik yang hanya digunakan atau hanya bisa dipakai gitu ya di beberapa tag HTML yang tertentu aja. Ini contoh yang pertama yaitu tag hyperlink reference gitu ya, atau href biasanya nyebutnya. Nah, di sini href ini digunakan dalam tag A gitu ya. Nah, ini biasanya harusnya sih nggak ada lagi ya, nggak ada lagi di. Nah, href ini untuk tag A gitu, jadi nggak bisa digunakan untuk tag P misalnya. Teman-teman mau pakai di tag P ini nggak bisa. Jadi href ini untuk tag A aja gitu. Nah, biasanya untuk href ini value-nya itu berupa link. Nih, di sini saya menggunakan contoh.com. Jadi nantinya ketika teman-teman mengklik teks ini, teman-teman bakal dialihkan ke halaman ini gitu. Ya. Halaman contoh. Nah, yang kedua ada yang namanya source dan alt. Ini biasanya digunakan dalam tag image. Source ini kita gunakan untuk mengambil sumber gambar yang akan kita tampilkan di dalam sebuah website kita. Contoh ini source yaitu gambar.jpg. Nah, dan untuk yang alt, ini alt itu alternatif atau bisa dikatakan sebagai deskripsi dari gambar gitu. Nah, ini saya tambahkan alt yaitu deskripsi. Jadi kita bisa menambahkan deskripsi atau keterangan gitu istilahnya ya pada gambar yang kita tampilkan. Nah, ini source dan alt ini khusus ya untuk image. Jadi spesifik lah atributnya, nggak bisa digunakan pada atribut lain. Misalnya H1 atau P itu nggak bisa ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir ini adalah type. Biasanya type ini digunakan pada sebuah tag input. Tag input ini nanti kita akan pelajari di materi tentang form ya. Tag input ini jadi kita bisa membuat sebuah inputan atau masukan untuk user mengisi sebuah value. Nah, untuk input tipe teks ini value-nya udah ditentukan ya, nggak bisa sembarangan nulis. Biasanya itu ada teks, ada radio, ada select, terus ada button, dan lain-lain sebagainya. Banyak banget ya nanti jenis-jenisnya. Nah, ini linknya teman-teman yang mau cari tahu lebih lanjut ya terkait macam-macam atribut dan jenis-jenisnya bisa teman-teman kunjungi di W3 Schools ya. Di sini saya udah tampilkan, cek juga linknya di deskripsi. Teman-teman juga bisa ngecek linknya di deskripsi. Saya udah taruh di deskripsi. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di sana. Setelah ini kita akan praktek ya penggunaan tag-tag dalam HTML itu. Dan tag-tag apa aja sih yang sekiranya populer dan sering digunakan dalam sebuah website. Nanti kita akan langsung praktek dan membuat studi kasus ya, beberapa studi kasus di video selanjutnya. So, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video baru dari channel Kodepolitan. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa mending jadi solusi.